Well, hola people, konnichiwa, begin bersama Salvian di channelnya Kudetek. Ini seriusan bre, mau perang dunia 3? Jangan dulu dah, ntar pada nyesel gitu. Soalnya kalian semua harus cobain iGPU-nya AMD Ryzen AI 300 series. Ini serius bre, walau ini cuma iGPU, performanya rasa distrik GPU bre. Bahkan buat line up yang mid-range level aja itu udah lumayan kenceng loh. Nih buktinya, Radeon 860 AMD Ryzen AI 7350 aja udah sanggup jalanin game AAA macam Cyberpunk 2077 di resolusi 1080p dengan lancar. Dan ini udah tersedia dalam form factor mini PC yang cuma seukuran tanganku aja gitu ya. Dan ini adalah Asus Expert Center PN54. Kudetek sendiri udah cukup sering yang review mini PC bre, dan sebenarnya udah nunggu banget gitu loh kehadiran mini PC yang pakai prosesor AMD Ryzen AI 300 series. Dan akhirnya bre, kesampaian juga nih buat ngetes AMD Ryzen AI 300 series di sebuah mini PC yang cuma seukuran mangkok mie ayam. Ini beneran bre, compact banget. Dimensinya itu cuma 130 x 130 mm dengan ketebalan cuma di 36 mm doang. Dan bobotnya itu cuma sekitar 500 gram loh. Saking compactnya, kalau ada rudal, bisa nih mini PC-nya masuk ke dalam saku jaket buat diselamatin ke dalam bunker. Tapi emangnya Indonesia punya bunker ya buat warganya? Adanya sih septic tank ya. Balik lagi ngebahas unit Expert Center PN54-nya. Punya desain yang nggak neko-neko ya, tampil minimalis dan bahkan cuma ada satu branding Asus kecil banget ya di sisi depan. Sisanya clean dengan finishing yang hitam matre, maksudnya hitam matte, maksudnya gitu ya. Nah, percolokan dan pertombolannya tersebar di sisi depan dan belakang bodi mini PC ini bre. Mulai dari depan dulu dah, ada tombol power, port combo jack audio, 2 port USB Type A 10 Gbps, 1 port USB Type C 10 Gbps, dan tombol copilot. Ada dedicated tombol copilot nih. Pindah ke sisi belakang, di sini tuh lengkap banget ya, padat sekali di sini ya. Mulai dari 1 port USB 4 Type C, 2 buah display port, 2 buah port LAN, 2 buah port USB Type A, 1 port HDMI, dan 1 port power adapter konvensional yang punya rating 120 watt. Kalau di sisi kanan dan kiri bodi terdapat lubang exhaust buat sirkulasi udara bre. Nah, di sisi bodi atas ada satu fingerprint scanner buat login biometrik via Windows Hello. Sebuah mini PC ini punya fingerprint bre buat urusan keamanan. Gokil juga ya. Tapi kenapa nggak digabung sama tombol power ya? Tapi dipisah gini keren sih di atas ya. Dan terakhir di sisi bawah bodi ada 4 titik rubber yang kalau kita lepas itu bisa dipasangin face mount 10 x 10 cm yang udah tersedia di paket pembelian bre. Jadi kalau mau tampilannya tuh lebih clean, lebih minimalistik, maksudnya lebih bersih gitu ya, ya letakin aja di belakang monitor yang punya face mount juga, atau gantung aja di tembok bre. Oke, cukup sekian lah ya buat pembahasan desainnya. Sekarang kita lanjut ke spesifikasi, performa, dan fitur dari Asus Expert Center PN54 ini. Seperti yang udah kita mention di awal bre, prosesor di sini tuh udah menggunakan AMD Ryzen AI 7 350 yang menggunakan arsitektur hybrid berbasis Zen 5. Prosesor ini punya 8 core 16 thread yang terbagi jadi 4 core Zen 5 up to 5 GHz dan 4 core Zen 5C up to 3,5 GHz bre. Dan tentu ya buat konsumsi dayanya AMD zaman sekarang tuh udah super efisien. Prosesor ini punya konfigurasi TDP mulai dari 15 sampai 54 watt tergantung dengan power dan cooling sistemnya ya. Kira-kira di sebuah mini PC sekecil mangkok ini itu bisa jalan sampai berapa watt ya? Dan ternyata bre, berdasarkan stress test di Cinebench R23, TDP-nya tuh bisa jalan full sampai 54 watt dengan suhu sangat stabil di bawah 90 derajat Celcius tanpa adanya throttling. Berarti ya cooling system di sini cukup proper ya bre ya. Kalian tuh nggak perlu khawatir lah sama suhunya tadi ya. Soalnya kan ini prosesor modern yang emang karakteristiknya tuh panas biar dapat performa yang ngebut atau full. Lagi pula bre, TG Max dari Ryzen AI 7350 ada di angka 100 derajat Celcius. Jadi angka 87 derajat Celcius masih cukup aman kok. Dan perlu diingat, suhu segini kan karena stress test ya, bukan buat penggunaan sehari-hari atau penggunaan daily. Dan perlu kalian ingat lagi ya, ini adalah sebuah mini PC yang ukurannya cuma segenggaman tanganku doang gitu ya. Nah, buat gambaran performa sintetisnya, prosesor ini udah mepetin performa abangnya yaitu Ryzen 7 8845HS yang merupakan prosesor high performance dan tentu aja jauh meninggalkan Core Ultra 7 258V yang merupakan pesaing langsung dari prosesor ini bre. Sama-sama penerus U-series soalnya bre. Performa AI-nya di sini juga cukup kenceng ya karena udah pakai NPU terkencangnya AMD yaitu XDNA 2 dengan kemampuan komputasi AI up to 50 TOPS. Ini udah lebih dari cukup lah buat ngejalanin teks berbasis AI yang workload-nya tuh ringan kayak misalkan Copilot Plus PC, Windows Studio Effect ataupun live caption.
Creation. Kita juga ada sampel kemampuan AI-nya buat generate text di LM Studio pakai model DeepSeek lama 8 billion. Hasilnya bisa dapat 11 token per second, sedangkan buat generate image di aplikasi Amuse pakai model Stable Diffusion XL itu bisa dapat 2,3 image per second, bre. Tentu ya, ini udah kenceng banget buat sekelasan mini PC, bre. Nah, sebelum kita ngebahas iGPU-nya, kita mau reveal dulu ya memori dan juga storage yang digunakan ya. Buat memori atau RAM-nya di sini udah pakai tipe SODIMM DDR5 dan unit test kita itu kapasitasnya 32 GB dual channel dengan speed yang udah paling mentok di 5600 megatransfer per second. Dan kalau 32 GB masih kurang, kalian masih bisa upgrade up to 64 GB dual channel, bre. Kalau buat storage-nya sendiri, alhamdulillah dikasih dual slot M.2 NVMe. Di unit test kita kali ini baru terisi satu slot dengan kapasitas yang udah besar di 1 TB yang udah Gen 4 untuk NVMe-nya, bre. Nah, sampailah kita ke pemain utamanya yaitu iGPU Radeon 860M. iGPU ini punya clock speed up to 3000 MHz. Kalian kagak salah denger, bre. Clock speed iGPU ini up to 3 GHz. Memang kalau berdasarkan angka sintetis doang, ini masih kalah jauh dari discrete GPU. Tapi kalau berdasarkan tes productivity macam rendering video, performanya tuh ya 11-12 sama RTX 3056 GB 95 watt. Lu bayangin, bro, 3050. Render time video 4K 1 menit itu 51 detik berbanding 45 detik. Tipis banget, bro, gapnya. Sedangkan, bre, buat ngerender video 1080p durasinya 1 menit itu cuma butuh waktu 15 detik doang berbanding 14 detik. Bedanya cuma 1 detik doang, bre, sama RTX 3050 6GB 95 watt yang ada di LOQ15. Tapi memang ya harus diakui iGPU-nya tidak ada apa-apanya sama discrete GPU kalau dipakai buat 3D creation ya. Memang bukan ranahnya lah. Buat blender image scene BMW aja masih tembus 2 menitan, bre. Jadi ya iGPU di sini jangan dipakai buat 3D rendering lah. Emang bukan peruntukannya, bro, gitu. Kalau buat editing video mah saya jamin oke lah. Kalau performa gamingnya sendiri gimana ya, bang? Beneran setara discrete GPU nggak? Ternyata hampir setara ya. Setidaknya kalau cuma dilawanin sama RTX 3050 6GB yang ada di unit LOQ15. Kita tampilkan satu sampel game aja ya di Cyberpunk 2077. Sama-sama main di 1080p dengan preset low. Performa Radeon 860M-nya ada di kisaran 66 FPS, bre. Sedangkan performa RTX 3056GB di unit LOQ15 itu dapat rata-rata di kisaran 75 FPS. Dan buat sampel game lain, kita tes ada Monster Hunter Wilds karena ini game masih cukup berat. Kita cuma tes di resolusi 720p dengan preset rata kiri tentunya. Itu pun cuma dapat rata-rata di 56 FPS. Terus di game Black Myth Wukong masih dengan preset low. Kalau main di 720p dapat 57 FPS rata-ratanya. Sedangkan di 1080p dapat rata-rata di 50 FPS. Kalau di game bergenre racing, kita tes ada Forza Horizon 5 di 1080p dengan preset low juga masih dapat rata-rata di 74 FPS. Masih oke banget nih. Lanjut ke sampel game kompetitif, kita coba tes Dota 2 yang kita mainkan di preset rata kanan. Hasilnya masih playable karena masih dapat rata-rata di 60 FPS, bre. Kalau di game CS2 kita main di preset rata kiri dengan bantuan FSR balance, hasilnya dapat rata-rata di 122 FPS. Dan game terakhir kita tes ada game Valorant di preset rata kiri tentunya, ternyata masih tembus 250 FPS buat rata-ratanya. Gimana, bre? Udah cukup memuaskan atau belum nih performa dari iGPU Radeon 860 di sini? Wow, menarik sekali nih buat gaming ya. Mini PC loh, bro. Gokil ya. Menurutku pribadi udah lebih dari cukup lah. Tadi ada kita tes buat game AAA masih cukup enjoy mendekati 60 FPS. Sedangkan di game-game kompetitif masih sangat cocok dimainkan bareng monitor gaming 1080p 144 FPS. Dan terakhir kita mau tampilkan gambaran penggunaan dayanya dah. Tentu ya, daya yang dimaksud di sini cuma daya dari satu unit Asus Expert Center PN54 ini ya, bre. Belum termasuk ya daya monitor, keyboard dan lain sebagainya. Kalau di kondisi idle alias tidak diapa-apakan ya kan, itu cuma nyedot 13 watt doang. Sedangkan kalau buat nonton YouTube 1080p itu sedikit naik ke 15 sampai 18 watt lah. Nah, kalau dipakai yang workload-nya lebih berat ya, itu gimana, bang? Pertama, kita rekam pas lagi render video. Hasilnya mini PC ini nyedot daya sekitar 78 watt. Dan kalau dipakai buat gaming butuh daya sekitar 83 watt. Nah, kalau dirupiahin gimana, bang? Semisal nih kalian pakai gaming 8 jam per hari, pakai tarif dasar listrik yang 1300 VA. Mini PC ini cuma butuh listrik itu senilai Rp1.000 per hari, bre, atau sekitar
sekitar Rp34.000 per bulan atau sekitar Rp400.000 per tahun. Dan tadi itu simulasi penggunaan gaming. Kalau cuma sekedar penggunaan Office pasti jauh lebih hemat lagi, bre. Nah, sekarang kita masuk ke kesimpulan dah. Mini PC Asus Expert Center PN54 ini tentu ya produk yang sangat segmented. Kemungkinan besar ya pasar dari produk ini ya B2B alias perkantoran yang emang butuh PC super compact yang nggak makan tempat tapi dapat performa yang kekinian ya buat mendukung workload yang makin bergantung sama AI. Mini PC ini juga menawarkan penggunaan daya yang sangat efisien bahkan buat workload berat seperti rendering video ya kan. Pastinya ini cocok buat kondisi keuangan sekarang yang lagi serba efisiensi gitu loh. Nah, buat harganya ya menyusul karena ini belum launching juga sih video ini dibuat ya. Nanti kalau udah keluar harganya kita tampilkan di deskripsi video ini, bre. Kalau buat gambaran harga generasi sebelumnya yaitu Expert Center PN53 di Indonesia tuh harganya mulai dari 7 jutaan, bre. Mungkin dia mendekati itu ya. Jadi gimana nih, bre? Moga aja sih ya dunia terus damai lah ya kan, biar kalian semua tuh nyicipin iGPU-nya AMD Ryzen AI 300 series gitu. Karena memang ini iGPU menakjubkan ya. Ini good job lah buat AMD ya. Coba dah komen di bawah menurut kalian, kita diskusi lah mengenai produk ini ya. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek banget, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna putih karena bukan warna merah lagi, bre. Salvian selaku host di channel mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.